Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukran. Ikhwatul iman, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini dapat kembali bersua, dapat kembali berjumpa, berkumpul di majelis ilmu, majelis Quran. Setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita. Dan semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita melalui majelis Quran ini, majelis ilmu ini. Juga mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah bagi kita dalam rangka membukakan pintu-pintu khairan, pintu-pintu kebaikannya, khairan fid dunya, kebaikan di dunia, maupun yang utama tentunya yang kita harapkan adalah khairan fil akhirah, kebaikan di akhirat nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir November sampai awal Desember tahun 2023 saya berkesempatan mengikuti kegiatan daurah Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah. Jadi di bulan kemarin saya berhalangan mengisi, kebetulan sedang berada di Tanah Suci dalam rangka mengikuti kegiatan daurah atau pelatihan Al-Quran. Ada sekitar 20 peserta dari Indonesia, dikoordinir oleh Markaz Al-Hijaz, dan di sana yang mengordinir kegiatan adalah lembaga An-Naba'ul Azim, namanya lembaga Akademi An-Naba' Al-Azim, yang memang konsen pada pengajaran Al-Quran, terutama di dalam tadabbur dan tadarus, tadabbur dan tadarus Al-Quranul Karim. Bekerja sama juga dengan lembaga Al-Burhan, Jam'iyah Al-Burhan li Khidmatil Quran wa Sunnah, yang berada di Riyadh. Jadi mungkin di kesempatan malam hari ini saya berbagi oleh-oleh, berbagi oleh-oleh kepada jamaah sekalian. Tema pelatihan di kesempatan yang saya ikuti adalah berkaitan dengan metode tadarus Al-Quran atau metode tadabbur Al-Quran yang dikenal dengan istilah metode 5T. Jadi nama metodenya adalah metode 5T, At-Ta'at Al-Khams. Metode tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, metode 5T. T
T-nya bukan triliun ya. Ya, nanti ada singkatannya 5T. Apa yang dimaksud dengan 5T? Jadi metode ini dikembangkan oleh tadi Muassasah An-Naba Al-Azim, yang markasnya atau kantornya di Makkah Al-Mukarramah. Kalau Jamiyah Al-Burhan li Khidmatil Quran was Sunnah tadi di Riyadh tempatnya. Kalau Muassasah An-Naba yang konsen tadi dengan metode tadabbur, metode tadarus Al-Quran yang disebut metode 5T, itu kantornya di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Boleh yang berkesempatan umroh ya, bisa berkunjung ya, tempatnya di Aziziyah kalau tidak salah ya. Jadi metode 5T ini dikembangkan oleh Muassasah An-Naba ya, yang sudah dikenalkan ke berbagai negara ya. Kemarin kita waktu ikutan pelatihan ya, yang 20 orang ini dari Indonesia, hampir dari seluruh wilayah Indonesia ya. Ada yang dari Lombok, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera Barat ya, kemudian dari Jawa Barat ya, dari berbagai pondok pesantren di Indonesia ya. Nah kebetulan ketika kita sedang mengikuti kegiatan pelatihan juga ada kawan-kawan ya, ada tamu dari negara Tunis ya, yang sama juga mereka dalam rangka mengikuti pelatihan metode tadabbur atau tadarus Al-Quran metode 5T ini. Jadi dikembangkan oleh Muassasah An-Naba ya. Kitab-kitab atau metode ini metode yang memang dikaji, didiskusikan ya, ditulis dalam kitab-kitab ya, dalam kajian-kajian ilmiah ya, dan sudah disosialisasikan ya, di Makkah sendiri ya, sudah diterapkan ya. Dan buku ya, yang menjadi buku pegangan ya untuk metode tadabbur 5T ini juga sudah dibuat ya, sudah ada bukunya, bahkan untuk kalangan pemula, kemudian untuk kalangan yang lebih menguasai, katakanlah ya, kalau pemula, kemudian di atas pemula, ada juga yang khusus untuk anak-anak ya. Jadi buku ajarnya juga sudah dibuat, sudah ada ya. Nah, baik ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode 5T ini T-nya adalah ya, T yang pertama disebut tamhid ya. Jadi 5T, T yang pertamanya adalah tamhid. Tamhid itu apa? Tamhid itu pembukaan, opening ya. Kalau dalam dunia pendidikan ada apersepsi ya, sebelum masuk pada tema kajian ada apersepsi, ada opening, ada pembukaan ya. Biasanya ya, menyampaikan asbabun nuzul, menyampaikan nama surat, atau menyampaikan tema dari ayat yang akan dikaji, itu tamhid namanya, permulaan, pembukaan, opening, apersepsi. Kemudian yang kedua ya, T yang kedua adalah tilawah. Nah, T yang keduanya adalah tilawah. Apa artinya Pak? Tilawah apa? Tilawah apa? Tilawah ya, membaca Al-Quran ya, tilawah.
Jadi T yang kedua adalah tilawah, membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau disebut tilawah pasti membaca Al-Quran. Ya, karena kata tilawah tidak digunakan untuk yang lain. Tilawah itu tilawah Quran. Ya, jadi sudah bisa dipahami kalau kita mengatakan saya sedang tilawah, berarti sedang membaca Al-Quran. Ya, beda dengan kata qoro'a. Qoro'a yaqro'u, kiro'ah. Qoro'a membaca. Tapi kata qoro'a di dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Qara'tul Quran, aqra'ul Quran, saya membaca Al-Quran. Bisa juga digunakan untuk membaca yang lain. Aqra'ul majallah, qara'tul majallah, saya membaca majallah. Itu kata qara'a. Tapi kalau kata tala yatslu tilawah hanya bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Nggak boleh kita bilang atlul majallah. Ya, itu nggak dipakai. Atlul majallah, saya membaca majalah, tidak digunakan. Karena kata tala yatslu hanya untuk membaca Al-Quran. Ya. Sebab kata asalnya tala yatslu itu kata asalnya memang bukan membaca artinya. Kalau qara'a yaqra'u memang arti asalnya membaca. Tapi kalau tala yatslu arti asalnya bukan membaca. Ya. Apa arti asalnya? Arti asalnya adalah ya, tabi'a, mengikuti. Itu arti asalnya. Sebagaimana di dalam sebuah ayat, ya, coba barangkali ada dari jamaah ya, yang bisa menyebutkan ada ayat ya, yang ada kata tala artinya bukan membaca. Ya. Di dalam surat Asy-Syams ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha artinya wal qamari dan bulan idza talaha apabila mengikutinya. Ya, silakan dibuka Al-Quran terjemahannya, dilihat itu talaha mengikutinya. Itulah arti asal dari tala yatslu. Lalu kemudian ya, kata tala yatslu ya barangkali boleh dibilang dipinjam untuk makna membaca Al-Quran. Ya, padahal arti asalnya adalah mengikuti. Ini memberikan makna bahwa tilawah Quran itu bukan sekedar membaca. Tilawah Quran bukan sekedar membaca. Beda baca Quran dengan membaca yang lain. Tilawah Quran, membaca Al-Quran itu harus ya, membaca yang menyampaikan kita pada mengikuti apa yang kita baca. Jadi itulah ya, barangkali rahasianya. Kenapa? Ya, yang digunakan untuk membaca Al-Quran itu tala yatslu, yang arti asalnya adalah mengikuti. Tilawah Quran harus sampai pada ya, amal, mengikuti, bukan sebatas membaca saja. Nah, inilah T yang kedua, yaitu tilawah. Jadi di dalam metode 5T ini ya, yang nanti sarananya adalah majelis tadarus. Di dalam majelis tadarus ya, T yang pertama adalah tamhid ya, memberikan pembukaan, pengenalan ya, tentang ayat yang akan dikaji, tentang surat yang akan dibahas,
asbabun nuzulnya, nama suratnya, gitu kan. Kemudian T yang kedua adalah tilawah, ayat yang akan dikaji dibaca, atau mungkin surat, ya, surat yang akan dikaji, yang akan ditadarusi itu dibaca, ya, bisa dibaca oleh musyrifnya, pembimbingnya, bisa juga dibaca oleh peserta. Itulah T yang kedua, tilawah. Kemudian T yang ketiga, tafsir. Ya, T yang ketiga adalah tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir itu ya makna, ya, mengungkap makna Al-Quran, baik itu makna secara lafaz maupun makna secara keseluruhan. Itulah tafsir. Ya, dan tafsir ini tentu tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi tidak semua orang, ya, bisa menafsirkan Al-Quran. Ya. Nah, kita menafsirkan Al-Quran merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tabar, ya, kitab-kitab tafsir yang memang yang mu'tabar, sudah diakui. Ya. Paling dasar kitab tafsir yang paling sederhana yang bisa kita jadikan rujukan, ya, tafsir Jalalain misalkan, itu yang paling sederhana, ya, tafsir Jalalain, atau tafsir Ibnu Katsir, ya, atau tafsir, ada lagi yang juga sederhana itu tafsir As-Sa'di, ya. Ini diantara, ya, kitab-kitab tafsir mu'tabar. Mungkin kita bisa merujuk kepada kitab-kitab tafsir tersebut. Ya, kitab tafsir Jalalain, ya, itu makna-makna lafaz, ya, secara sederhana. Tafsir Ibnu Katsir, ya, bisa agak lebih luas, tapi juga masih standar. Ya. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu, kalau kita baca di muqaddimahnya, Ibnu Katsir mengungkapkan metode yang dijadikan dasar manhaj, ya, oleh beliau di dalam menafsirkan Al-Quran, yang disebut dengan tafsir ar-riwayah, tafsir bir-riwayah. Beliau menyebutkan, ya, tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, tingkatannya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Contohnya, misalkan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika kita, ya, menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Maka ayat berikutnya menjelaskan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang yang dibenci, bukan pula jalan orang yang sesat. Itulah siratal mustaqim. Nah, kemudian, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat. Siapa mereka? Ya, buka surat An-Nisa ayat 68-69, ketemu lagi tafsir, ya, dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Surat An-Nisa 68-69, ya, berbunyi, wala hadainahum siratan mustaqima wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan pasti kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang sudah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka.
Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Itulah tafsir siratal ladzina an'amta alaihim, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Dari mana didapatkan? Dari ayat Quran yang lain. Itulah kata Ibnu Katsir, tingkatan tafsir yang pertama, tafsirul Quran bil Quran, tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, kalau tidak menemukan, maka yang kedua tafsirul Quran biqaulin Nabi, tafsir Al-Quran dengan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tentunya banyak ya penjelasan dari Rasul. Misalkan seperti Rasulullah SAW menjelaskan tentang ma akhbaroha dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaroha. Di dalam hadis disebutkan, ya, diceritakan Rasulullah SAW membacakan ayat ini di depan para sahabat. Yawma idzin tuhadditsu akhbaroha. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaroha? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan akhbar, kabar yang diceritakan oleh bumi? Yawma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan kabarnya. Apa yang diceritakan oleh bumi? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, beliau menjawab, ya, berita nanti yang akan dikabarkan oleh bumi, bahwa bumi akan bersaksi. Ya, bumi yang kita injak ini akan memberikan kesaksian. Si fulan, ya, jam sekian pada hari anu, di tempat anu dia melakukan ini dan itu. Si fulan, ya, di hari anu jam sekian, ya, di tempat anu dia melakukan begini dan begitu. Itulah akhbar yang diceritakan oleh bumi. Bumi menjadi saksi. Ini contoh, ya, tafsir biqauli, ya, biqaulin Nabi, ya, dengan hadis. Kalau kita tidak menemukan, maka tafsir biqaulis sahabah, biaqwalis sahabah, ya, tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat, ya, karena para sahabat adalah, ya, orang yang paling paham dengan Al-Quran dibandingkan kita, sebab mereka, ya, adalah membersamai Nabi, mereka diajar oleh Nabi, mereka hidup pada masa turunnya Al-Quran, ya, mereka tahu kapan Al-Quran diturunkan, mereka adalah orang yang paling paham, ya, terhadap Al-Quran jika dibandingkan dengan kita. Ya. Ini tafsir bi aqwali as-sahabah. Ya. Kemudian tafsir bi aqwali tabi'in. Ya, itulah tafsir bil riwayah menurut Ibnu Katsir. Ya, tafsir bil riwayah. Tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran bi aqwalis sahabah, lalu kemudian bi aqwalit tabi'in, karena tabi'in itu adalah muridnya para sahabat. Ya. Selain tafsir bil riwayah, nanti namanya adalah tafsir bil aqli, menafsirkan Al-Quran dengan akal. Ya, para ulama, ya, ada yang mengharamkan tafsir bil aqli, menafsirkan Al-Quran dengan akal, karena ada hadis Nabi yang mengancam, ya, seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu dengan akalnya. Ya. Tapi kemudian ada juga yang membagi, ya, bersikap pertengahan, membagi tafsir bil aqli itu menjadi dua. Ada tafsir bil aqli yang madmum, yang tercela dan haram hukumnya, kalau tafsir bil aqli itu
tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan gitu. Kalau tafsir bil aklinya itu bertentangan dengan ajaran Islam, ya tentu ini tertolak, nanti namanya tafsir bil akli madmum. Tapi kemudian yang kedua ada tafsir bil akli tapi mahmud, tafsir bil akli yang yang dianggap boleh lah, masih dalam koridor ajaran Islam, masih ditolerir gitu kan ya. Nah, misalkan kalau tafsir bil akli ya, yang mungkin tidak bisa ditolerir itu ya, ketika ada yang memaknai surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, surat ini sudah jelas adalah surat tentang kejadian hari kiamat. Ya, sudah jelas surat ini menggambarkan kejadian hari kiamat. Lalu kemudian kalau ada yang menafsirkan ya, bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha ini apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, maksudnya adalah ya, kalau ditafsirkan sesuai dengan zaman kekinian, zaman modern ini adalah ayat tentang eksplorasi bumi. Bagaimana bumi dieksplorasi ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya ya. Jadi bumi ya, dimasukkan alat diguncang gitu kan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan isinya, ada boksit, ada tembaga, ada nikel, kemudian ada BBM, wah macam-macam keluar. Bumi mengeluarkan isinya ketika dieksplorasi. Nah, tentu penafsiran yang seperti ini ya, penafsiran yang bertentangan ya, sebab sudah jelas surat Az-Zalzalah ini adalah bercerita tentang hari kiamat ya. Atau ada yang juga sekarang viral ya, ada yang menafsirkan makna Al-Qari'ah ya, diartikan pembaca ya kan. Ini ngaco kan ya, Al-Qari'ah ya, dengan PD-nya ya, pede sekali itu. Kalau saya lihat ini gimana ini, nggak belajar bahasa Arab tapi kemudian beraninya kemudian menyalahkan makna yang sudah ya para ulama. Kalau sama yang belajar bahasa Arab sudah kelihatan salahnya ya. Karena Al-Qari'ah itu pakai ain, bukan Al-Qari'ah pakai hamzah. Kalau Al-Qari'ah pakai hamzah ya artinya adalah pembaca. Qari itu pembaca, Qari'ah pembaca perempuan ya. Nah ini Al-Qari'ah ya, dia kira pakai hamzah sehingga disalahkan. Dari mana itu Al-Qari'ah artinya hari kiamat ya. Qari itu pembaca. Nah, ini justru ya dia yang tidak belajar bahasa Arab. Nah, yang seperti ini juga tentu ya tanpa modal ilmu pengetahuan ya. Ya kalau para ulama kan ya memberikan persyaratan untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an itu ada beberapa ilmu ya, ilmu alat yang harus dikuasai. Ya, berat sekali ya. Bahasa Arabnya, ulumul Qur'annya ya, kemudian wah macam-macam ya, ada yang menulis sampai lebih dari 20 ilmu alat yang harus ya dikuasai ya. Nah inilah yang dimaksud dengan tafsir ya, T yang ketiga ya, tafsir. Jadi tafsir ya, mengungkap makna yang dikandung ayat atau surat, baik itu makna secara lafaz maupun makna secara keseluruhan. Tentu kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Lalu T yang keempat adalah tadabbur. T yang keempat tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu merenungkan ayat, merenungi ayat, merenungi surat yang dikaji. Ya.
mengambil petunjuk Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Tapi Al-Quran itu sebagai petunjuk tidak ujug-ujug kemudian memberikan inspirasi bagi kita kalau kita tidak berusaha untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran itu. Bagaimana cara Al-Quran itu agar menjadi petunjuk bagi kita? Salah satunya adalah dengan cara kita mentadaburinya, menggunakan akal pikiran kita untuk merenungkan satu ayat, satu surat, kita renungkan maknanya, kita ambil inspirasinya, kita ambil petunjuk-petunjuknya untuk bisa diaplikasikan, dipraktekkan dalam hidup. Itulah tadabbur. Kalau tafsir tadi tidak sembarang orang menafsirkan Al-Quran, tapi kalau tadabbur semua orang bisa mentadaburi Al-Quran. Nah, ini bedanya ya. Jadi tadabbur itu terbuka untuk siapa saja. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ditadaburi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat Allah menegur, memberikan teguran kepada orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah hati-hati mereka terkunci? Hati-hati mereka tertutup? Jadi kalau tadabbur Al-Quran ditujukan untuk semua manusia, semua orang, semua kita bisa mentadaburi Al-Quran, asal kita mau menggunakan akal kita gunakan untuk mencoba merenungi ayat. Nah, itulah bedanya tafsir dengan tadabbur. Nah, yang keempat ini adalah tadabbur. Itu sebetulnya yang menjadi inti dari metode yang disebut dengan metode 5T ini. Ya, disinilah kuncinya dalam tadabbur. Mungkin di dalam mentadabburi Al-Quran kita bisa dibantu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu, banyak kan kita temukan dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan waktu. Dari mulai subuh sampai malam, satuan-satuan waktu semuanya ada sumpah. Wal fajri, demi waktu fajar, subuh, wal fajri. Kemudian dari subuh berlalu masuk ke waktu duha. Ada nggak sumpah dengan waktu duha? Ada. Wadduha, demi waktu duha. Kemudian waktu duha berlalu masuk di waktu siang. Di waktu siang ada sumpahnya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu wan nahari, demi waktu siang. Lalu kemudian waktu siang berlalu masuk ke waktu asar. Ada nggak sumpah dengan waktu asar? Wal asri. Wal asri ada yang menerjemahkannya demi masa, demi waktu. Asr itu waktu, masa. Tapi ada juga yang menafsirkan wal asri demi waktu asar, karena bahasa Arabnya sama juga, asr. Walaupun yang lebih banyak memaknainya adalah waktu itu secara umum. Tapi ada wal asri. Kemudian masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha, demi malam. Nah, kita kemudian bertanya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Kenapa banyak bersumpah dengan waktu? Kita renungkan untuk kita ambil hidayah, dan kita nanti aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, T yang kelimanya yang disebut dengan tazkiyah. T yang kelima adalah tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Penyucian jiwa. Al-Quran itu diturunkan tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia. Dan dalam konsep tazkiyah, dalam konsep pensucian jiwa, biasanya konsep
Ya, pensucian jiwa itu ya Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalkan, ya, apa Ibn Jauzi, ya. Konsep penyucian jiwa itu konsep tahalli dan takhalli, ya, takhalli dan tahalli. Takhalli itu adalah membebaskan jiwa dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, kemudian tahalli memasukkan akhlak-akhlak terpuji di dalam jiwa kita. Itulah konsep tazkiyah, takhalli dan tahalli. Maka tazkiyah yang dimaksud dalam metode 5T ini adalah, ini aplikasinya. Bagaimana kita memenuhi jiwa ini dengan apa yang disukai Al-Quran, dan kita kemudian, ya, menjauhkan jiwa kita dari setiap apa yang dibenci oleh Al-Quran. Nah, itulah tazkiyah yang kelima sebagai aplikasinya, sebagai prakteknya. Nah, inilah, ya, metode 5T, ya, metode tadarus Al-Quran 5T. Boleh disebut, ya, 5T. T yang pertamanya apa, Pak? Tamhid, ya, opening. Kemudian T yang keduanya apa? Tilawah. T yang ketiganya tafsir. T yang keempat tadabbur. T yang kelima adalah tazkiyah. Nah, inilah, ya, konsep metode 5T dalam kajian majelis tadarus. Kita mengenal istilah tadarus, kan? Tadarus itu apa? Tadarus biasanya di bulan Ramadan, ya, ada tadarusan, ya. Nah, tadarusan itu bukan hanya sekedar membaca sebetulnya, ya, bukan sekedar membaca Al-Quran. Jadi kita tidak menyalahkan, ya, tadarusan baca Al-Quran itu bagian dari tadarus, tapi jangan berhenti di sana. Sebetulnya tadarus itu mengkaji, ya, sama-sama belajar, sama-sama mengkaji. Nah, kalau dalam majelis tadarus itu kemudian dikembangkan, dipraktekkan metode 5T ini, ya, tilawahnya ada, ya, ada membimbingnya, tentu ada musyrifnya, ya, memberikan tamhid di awal, memberikan tafsirnya, kemudian sama-sama masing-masing mencoba untuk mentadaburi ayat. Ya, kemarin itu dalam pelatihan seorang instrukturnya, ya, syekhnya bercerita bagaimana dia menerapkan konsep metode 5T ini, ya, kepada majelis tadarus di anak-anak misalkan. Ya, kadang-kadang kata beliau, ya, ketika beliau membimbing anak-anak untuk tadarus, ya, tadarus Al-Quran, kadang-kadang tidak disangka-sangka anak-anak itu, ya, ketika mentadaburi Al-Quran satu ayat, ya, mungkin kita bertanya, kok anak masa bisa tadabbur Quran? Ya, kalau kita latih bisa, ya. Tentu kalau di kita, kalau nggak paham bahasa Arab, ya dibantu dengan terjemahnya, ya, dibantu dengan terjemahnya, gitu kan? Ya, kalau orang-orang Arab, ya, mereka paham bahasa Arab, ya. Tapi beliau menyampaikan, ya, kata dia, kadang-kadang ada, ya, hal-hal yang tidak terduga yang disampaikan oleh seorang anak, ya. Dia bercerita ketika mentadaburi surat Al-Adiyat, wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, ya. Nah, ini, ya, nanti silakan dibaca terjemahnya, ya. Ini kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda, wal-'adiyati dhabha, ya, kuda yang berlari kencang, ya. Kemudian berlari, kuda perang, ya, kuda perang yang berlari kencang. Kemudian karena saking kencangnya lari, kakinya yang dibungkus, yang pakai besi, ya, ketika beradu dengan batu itu memercikan api. Kemudian saking kencangnya berlari menerbangkan debu-debu. Bagaimana kemudian kuda perang ini masuk ke jantung pertahanan musuh. Ya, begitu beraninya kuda. Nah, ada seorang anak yang kemudian mengatakan, ya, ketika mentadaburi surat tersebut, dia menyampaikan, ya, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala
memberikan sifat tentang kuda, tapi sifat yang ditonjolkan itu bukan sifat fisiknya, tapi ya amalnya, ya, perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat binatang makhluknya, yaitu kuda, tapi yang ditonjolkan itu bukan fisiknya, tapi yang diperlihatkan itu adalah amalnya. Bagaimana berlari kencang, bagaimana saking kencangnya memercikan api, bagaimana beraninya menusuk ke jantung pertahanan. Jadi amalnya, ya, perbuatannya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya manusia itu, ya, kuda kan ada tuannya, kan, ya, manusia yang punyanya, ya, maka begitulah manusia seharusnya, ya, dia yang harus menjadi prioritas itu adalah amalnya, bukan fisiknya. Dan bagaimana ketika kuda, ya, berbakti kepada pada tuannya yang punyanya, maka seharusnya seperti itulah manusia, ya, di dalam mengabdi kepada Allah sebagai Rabb. Oleh karena itu di dalam surat Al-Adiyat, ya, setelah sumpah itu Allah menegaskan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya lakanud, ya, sangat membantah, ya, lakanud. Padahal binatang saja kepada tuannya bisa taat. Nah, ini barangkali jamaah sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap mudah-mudahan metode 5T ini bisa diterapkan di kajian kita ke depan, mudah-mudahan insyaallah, ya. Jadi sehingga kita membahas satu ayat itu kita saling berbagi, saling sharing, seperti itu. Demikian, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.